Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muznibin wa habiba rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Para pendengar sekalian, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah, kesehatan, rezeki yang halal, dapat taufik hidayah untuk dapat selalu melaksanakan ibadah mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih-lebih dalam bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan segala pahala amal ibadah, sehingga satu pahala ibadah fardu yang dapat kita kerjakan dalam bulan yang mulia ini diganjar pahala sama dengan 70 kali kita melakukan ibadah fardu yang sama di luar pada bulan Ramadan. Satu kali kita melakukan ibadah yang sunat dalam bulan Ramadan sama dengan melakukan ibadah yang fardu di luar daripada bulan Ramadan. Ini segi pahala keutamaannya. Hari ini kita berada di hari ke-20 Ramadan. Semoga segala amal ibadah Ramadan yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah sebagai satu ibadah yang makbul, yang diridainya dan dapat menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan impakkanlah olehmu sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang ajal salah seorang kamu. Maka kelak dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, jikalau engkau tunda akan daku kepada masa yang sebentar aja, andai kata engkau tunda kematianku dalam waktu yang sedikit aja, artinya beri kesempatan ya Allah biar aku hidup sebentar aja, niscaya aku fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, niscaya uaddi zakata, aku akan tunaikan zakat, wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh, yakni aku akan tunaikan ibadah haji. Nah, ujar Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, impakkan olehmu sebagian rezeki yang sudah kami berikan kepadamu sebelum tiba ajal kematian kepada salah seorang kamu. Sebab apa? Kalau kita tidak mengimpakkan harta, yakni tidak keluarkan zakatnya, tidak kita keluarkan untuk biaya naik haji dari harta yang ada tadi, padahal kita mampu, maka kelak kita akan menyesal dan kita akan berkata setelah mati, coba wahai Tuhanku, andai kata kau tunda ajal kematianku walaupun cuma sebentar, aku akan menjadi orang, aku akan bersedekah, yakni aku akan keluarkan zakat daripada hartaku, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh, yakni aku akan tunaikan ibadah haji.
Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Man kana lahu malun yablughuhu hajja baitillah ta'ala walam yahujja aw tajibu fi zakatu walam yuzakki salar raj'anta indal maut." Faqala lahu rajulun ittaqillah ya Ibnu Abbas fa inna ma yas'alur raj'ah al-kuffar. Faqala Ibnu Abbas sa'atlu 'alaika bidzalika Qur'anan. Qala Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ujar Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa ada memiliki harta yang dapat menyampaikan dirinya untuk berhaji ke Baitullahil Haram, dia punya harta yang cukup mampu untuk berangkat naik haji, namun sayangnya dia tidak mau berhaji. Punya harta, punya kekayaan, punya investasi, punya simpanan, punya surat-surat berharga yang cukup untuk menyampaikan dirinya buat berhaji ke Baitullah. Tapi orangnya pelit, dia tidak mau menyetor ongkos naik haji. Atau dia memiliki harta yang sampai kadar wajib zakat. Yang sampai kadar wajib zakat. Nah, kadar wajib zakat ini kalau dihitung dengan emas, ya kurang lebihnya sekitar 80 gram. Bahkan ada pendapat yang lebih ihtiyat 77 gram, 400 mili. Itu masuk zakat. Nah, tapi dia tidak mau berzakat. Punya harta mampu untuk berhaji, dia tidak mau nyetor ongkos naik haji. Punya harta yang sampai nisab dan haulnya, tidak mau ia keluarkan zakat. Nah, dia kata Ibnu Abbas ala raja'ata, dia akan meminta untuk kembali ke muka dunia endal mauti, setelah matinya. Dia minta dihidupkan lagi ke dunia setelah matinya. Orang kata Ibnu Abbas bila punya harta cukup untuk nyetor ongkos naik haji, ya, punya harta sampai kewajiban untuk berzakat, tapi dia tidak mau melakukannya, kelak dia akan memohon kepada Allah agar dihidupkan kembali ke dunia setelah kematiannya. Nah, ujar orang berucap, hai Ibnu Abbas, ittaqillah ya Ibnu Abbas, takutlah engkau kepada Allah, jangan sembarang ngomong. Fa inna ma alur raja'ata al-kufar, karena hanya sesungguhnya yang meminta untuk hidup kembali setelah mati itu orang-orang kafir aja. Ibnu Abbas saya pian hati-hati kalau bicara. Menjawab Ibnu Abbas, ujar sidin, sa'atu alaika bidzalika Qur'anan, selagi akan aku bacakan kepada engkau dalil yang demikian itu, aku bacakan ayat Al-Qur'an. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu dalilnya kata beliau. Nah, lalu para pendengar sekalian, kepada siapa kita serahkan zakat tadi? Ya tentu kepada orang-orang yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran kepada 8 golongan yang mustahik menerima zakat. Bagaimana kalau keluarga kita sendiri mereka termasuk golongan mustahik zakat? Miskinkah dia? Fakirkah dia? Penuntut ilmu agamakah dia? Gharimkah dia? Boleh tidak kita menyerahkan zakat kepada mereka? Nah, di dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin diterangkan, wa yajuzu dab'u zakati ila man tazamahu nafaqatuhu min sahmil gharimin bal hum afdalu min ghairihim la min sahmil fuqara awil masakin illa alla yakfiyahum ma yu'tihim iyahu. Memberikan zakat pada kerabat sendiri hukumnya diperbolehkan. Ini saudara kita. Nah, dia fakir, dia miskin, dia gharim, orang yang punya hutang. Boleh kita menyerahkan zakat kepada mereka, ya. Bahkan dianggap lebih utama
jika dimasukkan golongan fakir atau miskin. Nah ini misalnya yang dimaksud nih anak, misalnya anak kita fakir, anak kita miskin, atau orang tua misalnya si anak yang kaya, orang tua jatuh melarat, jatuh miskin, boleh tidak kita memberikan zakat kepada orang tua yang miskin dengan nama miskinnya atau fakirnya? Atau sebaliknya, orang tua yang kaya, anak miskin, boleh tidak orang tua memberikan zakat kepada anaknya yang miskin dengan nama fakirnya atau miskinnya? Tidak boleh, tidak boleh. Tetapi kalau orang yang wajib kita nafkahi ini, mereka wajib zakat bukan karena fakirnya, bukan karena miskinnya, tapi mungkin karena dia gharim, orang yang terhutang, atau dia sabilillah, pembela agama Allah. Nah itu boleh kita memberikan zakat kepada keluarga kita yang dalam tanggungan, yang mereka mungkin sebagai orang terhutang atau mereka sebagai fisabilillah, boleh, asal jangan nama fakir atau nama miskin. Bahkan ini andai kata ada lagi keluarga kita termasuk orang mustahik zakat, sepupu kah, saudara kah, sementara orang-orang lain yang berhak dapat zakat kita beri, orang miskin, orang fakir, orang gharim, sabilillah, ibnu sabil, keluarga kita sendiri, mereka juga fakir, mereka juga miskin, mereka juga berhak dapat zakat, tapi mereka kita abaikan. Kita berikan zakat ke orang lain, keluarga sendiri tidak kita kasihkan. Allah tidak menerima zakatnya orang tersebut. Allah kada menerima zakatnya. Kenapa? Ini jurang, ya. Ini adalah sarana untuk memperpecah hubungan keluarga, untuk membuat retaknya hubungan keluarga. Jadi hati-hati kalau kita punya harta wajib zakat atau mungkin harta lebih untuk sedekah, utamakan keluarga kita sendiri dulu yang memang mereka berhak menerimanya, baru orang-orang lain yang ada di sekitar kita, ya. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana andai kata harta kita punya kekayaan tapi tidak dikeluarkan zakatnya? Nah maka harta ini nanti akan dijadikan oleh Allah kang kalung, dikalungkan di lehernya di hari kiamat dalam bentuk jadi api. Atau nanti ini harta jadikan sebagai setrika, digosokkan di dahinya, di wajahnya, di lambungnya. Sehingga ini orang yang tidak berzakat sangat menderita sekali nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita rezeki yang halal, yang berkah. Diberikan taufik hidayah hingga kita dapat melaksanakan kewajiban utama sekali yang berkaitan dengan harta tersebut, memberikan infak, zakat dan sedekah, nafkah yang mencukupi, kemudian membantu kepentingan agama Allah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.